kebaikan Surti yang penurut, penuh pengorbanan, gak pernah nuntut macem-macem sama suaminya, itu gak diikuti dengan kepekaan Surti. Assalamualaikum, halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak, kali ini tentang Surti 40 tahun menikah dengan Idris, laki-laki yang dicintainya. Ternyata selingkuh sama perempuan lain dia, tapi gak ngaku. Hingga si perempuan nelpon Surti dan bilang kalau mereka berdua suami istri. Sejak menikah sama si Idris, Surti harus jadi buruh penderes pohon karet, penderes getah. Itu dilakukannya karena uang belanja dari Idris, suaminya, gak pernah cukup. Tapi Surti gak pernah ngeluh, gak pernah ngambek, gak pernah marah. Semua dia kerjakan dengan bahagia karena cinta kali sama Idris itu, suaminya. Memang takdirnya jadi istri orang miskin, mau bilang apa? Kayak gitu pikirannya. Kadang-kadang Surti juga harus merelakan Idris, suaminya itu, pergi merantau, cari nafkah. Walaupun seringkali uang belanjanya juga gak cukup. Judulnya aja merantau Mak, tapi penghasilan sama aja. Surti tetap ikhlas menerimanya. Dia tetap bantu suaminya kerja tanpa mengeluh. Gak pernah mempersoalkan penghasilan suaminya yang gak kunjung bertambah. Surti tetap melayani suaminya dengan baik. Di meja makan semua makanan tetap tersedia dengan cukup. Itulah perempuan ya kan Mak. Suami mana mau tahu uang belanja cukup atau enggak. Tapi kan Mak, kebaikan Surti yang penurut, penuh pengorbanan, gak pernah nuntut macem-macem sama suaminya, itu gak diikuti dengan kepekaan Surti terhadap hal-hal yang sebetulnya aneh juga ditengoknya, tapi dia gak peka. Misalnya pernah suatu hari dia menemukan celana dalam perempuan, jadi di pondok di pertengahan kebun karet. Lah, kok ada celana perempuan di sini Bang? Tanya Surti pada Idris. Idris enteng aja dia bilang, mana aku tahu. Masalah selesai. Surti nggak pernah curiga sama suaminya itu. Ada celana dalam perempuan pun dia nggak curiga. Terus beberapa kali Surti menemukan lipstik dan dompet perempuan dalam tas Idris, tas kerjanya. Surti tanya lagi sama Idris, itu punya siapa Bang? Idris bilang, nggak tahu aku, kok ada pula di sini, katanya. Pintarlah dia main drama kan Mak. Meskipun nggak pernah puas sama jawaban si Idris suaminya, tapi Surti nggak mau memperpanjang masalah. Ya udahlah, kalau abang nggak tahu, campakkanlah lipstik itu, katanya. Suatu hari seorang tetangga bilang sama Surti bahwa dia sering melihat Idris sama seorang perempuan duduk berduaan, main gitar, minum-minum di tengah perkebunan karet. Di pondok itulah, di gubuk, di mana Surti ngelihat ada celana dalam perempuan di situ. Tapi Surti nggak merespon apa yang disampaikan tetangganya tersebut. Kepercayaan Surti pada Idris memang luar biasa lah Mak, luar biasa. Tapi kan Mak, kepercayaan dan kesetiaan yang diberikan Surti akhirnya runtuh sia-sia. Ketika Surti dapat kabar dari adik sepupunya yang secara langsung menelponnya. Waktu itu si Idris pamit pergi merantau ke Pekanbaru. Ternyata di sana, di Pekanbaru itu, si Idris hidup bersama seorang perempuan dan dia kenal siapa perempuan itu. Baru 1 minggu di perantauan sana, si Idris udah mengajukan kredit barang-barang keperluan rumah tangga di koperasi perusahaan tempat dia bekerja. Masalahnya, pengajuan kredit itu mengatasnamakan suami istri dan
Yang dimaksud dengan suami istri adalah Idris bersama selingkuhannya. Ini masalahnya. Gak bisa dipercaya kawan itu ya. Surti terdiam. Dia gak percaya dengan kabar yang barusan dia dengar. Kalau di perantauan sana Idris selingkuh. Ngakunya suami istri ngambil kredit. Ngambil kredit perlengkapan rumah tangga. Aduh sakitnya dengernya ya. Tiba-tiba Surti berteriak-teriak, menangis dan membikin panik seisi rumah. Stres rupanya mak si Surti. Lalu setelah emosinya berangsur reda, Surti menceritakan apa yang dia dengar dari adik sepupunya melalui telepon tadi tuh. Dan Surti terus menangis. Abang ipar Surti yang ada di situ tampak marah. Marah dia sama Surti karena gampang percaya dengan informasi yang gak jelas. Menjelang malam, Surti menelpon Idris di Pekanbaru. Tanpa basa-basi, Surti bilang sama Idris bahwa dia harus pulang malam itu juga. Surti memberikan ultimatum bahwa Idris harus sampai di rumah jam 5 subuh. Kalau jam 5 nanti dia nggak sampai rumah, Idris nggak akan pernah ketemu lagi sama Surti. Diancamnya kayak gitu mak, si Idris. Dan betul, ternyata betul. Sebelum jam 5, Idris udah nongol di rumah, sampai rumah dia. Nggak ada percakapan antara mereka. Sampai anak mereka pergi sekolah. Baru setelah itu, Surti minta penjelasan sama Idris tentang kabar yang dia dengar bahwa Idris tinggal bersama perempuan selingkuhannya di sana dan sudah ngajukan kredit peralatan rumah tangga segala. Idris dengan tenang, sangat tenang, meyakinkan Surti. Dia bilang, hoax itu, nggak betul itu, bohong katanya, itu berita hoax katanya gitu. Idris bahkan berani bersumpah dia mak, bahwa dia nggak melakukan perselingkuhan seperti yang diceritakan oleh adik sepupunya Surti. Karena nggak mau ribut yang berkepanjangan, ya udah. Surti akhirnya diam dan dia mencoba percaya dengan semua penjelasan yang disampaikan oleh Idris. Tapi Surti nggak lagi mengizinkan Idris untuk merantau ke Pekanbaru. Udah, aku nggak izin abang ke Pekanbaru. Di sini aja makan atau nggak makan. Hingga suatu hari nih mak, di tengah acara arisan keluarga, ada panggilan telepon diterima masuk ke HP Surti. Nah, terdengar mak suara perempuan dari seberang telepon. Perempuan itu bilang bahwa dirinya udah ditagih untuk bayar kredit barang-barang yang dia ambil dari koperasi perusahaan tempat dia bekerja. Perempuan itu bilang dia nggak maulah menanggung beban utang sendirian karena pengajuan kredit atas nama suami istri, dia dan Idris. Semua orang yang berada di ruang arisan keluarga tersebut mak terdiam mendengar suara perempuan tersebut bicara panjang lebar. Perempuan itu bilang dia nggak mau menanggung hutang kredit sendirian. Idris harus ikut tanggung jawab. Rupanya si Surti sengaja mengaktifkan volume HP. Jadi suara mereka berteleponan, suara perempuan itu didengar sama semua orang di ruangan arisan keluarga itu. Hajab si Idris. Rasain. Idris yang berada di sudut ruangan tertunduk dia mak, tertunduk jono. Gak bisa ngangkat kepala. Kemudian pelan-pelan dipandanginya wajah Surti. Dia minta maaf atas segala kebohongannya. Idris bahkan nangis mak. Kemudian dia peluk Surti dan memohon pengampunan dari Surti di hadapan semua keluarga yang pada saat itu hadir di acara arisan keluarga. Surti diam. Surti berupaya mengatasi rasa marah, kecewa, dan sedih karena telah dibohongi
telah dihianati sama Idris. Tapi di sisi lain, Idris sudah minta maaf, bahkan di hadapan seluruh anggota keluarga. Sejak peristiwa itu, Surti menyimpan rasa kecewa yang sangat dalam pada Idris. Hampir 1 tahun lamanya, Mak, Surti nggak pernah mau disentuh sama Idris, suaminya. Idris tetap sabar, dia terus meminta maaf dan berusaha menunjukkan upaya memperbaiki diri. Dia bilang dia menyesal karena sudah bertemu dengan perempuan itu dan terjerat perselingkuhan. Idris berusaha menunjukkan kesungguhannya, Mak, untuk tidak akan berselingkuh lagi dengan perempuan itu atau perempuan manapun. Bagaimana tanggapan Anda, Mak? Memang payah lah ya dipercaya laki-laki itu. Kayak Idris itu, walaupun udah minta maaf berkali-kali, Mak, sulit pula si Surti menerima maafnya. Lantaran tiap bulan dia dihubungi sama perempuan itu untuk minta uang angsuran kreditnya. Sakit hati lah pula si Surti, Mak. Si perempuan itu masih nelpon minta Idris transfer bayar angsuran kredit gitu loh. Akhirnya pala Surti, Mak. Surti membantu Idris melunasi semua hutang kredit itu dan minta si Idris untuk tidak pernah lagi berhubungan dengan perempuan itu. Cocok, Mak? Kasih pendapat ya, Mak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.